Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Eiffel Tower dan toilet disabilitas. Awalnya, aku meragukan tentang sebuah fasilitas disabel termasuk di kawasan wisata Eiffel Tower. Apalagi setelah 3 hari di Paris, aku sebagai disabled person tidak mendapatkan sambutan yang ramah, bahkan cenderung tidak ada kepedulian. Warga Paris tanpa mengindahkan aku berada di atas kursi roda ketika Michelle mendorong kursi rodaku menyeruak menuju Notre Dame Cathedral. Mereka pun justru berebut untuk mendahuliku sehingga kami tidak sama sekali bisa maju. Ketika aku beberapa kali ke Paris, aku adalah seorang yang sehat, kuat, dan mobile sekali. Bisa semuanya dan bisa seadanya. Aku belum memikirkan tentang sebuah kepedulian sosial karena aku pun berada di dalam lingkaran manusia yang super egois. Ya bekerja jungkir balik tanpa lelah sehingga tidak peduli dengan sesama. Yang sibuk dengan diri sendiri, walaupun jika ada yang meminta tolong kepadaku dan ada seorang disabled person di lingkunganku, aku selalu membantu dan menyingkir untuk membuat mereka lebih nyaman, tetapi tidak memikirkan mereka. Aku tidak berpikir tentang mereka, bagaimana mereka menjalankan hidupnya. Aku tidak berpikir tentang fasilitas untuk mereka. Ya, aku memang seorang arsitek. Aku juga mendesain fasilitas untuk disabel, tapi juga bertempur untuk pengadaan fasilitas dengan konsultan untuk mereka dalam proyek-proyekku, besar ataupun kecil, dan hasilnya ada dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang bisa terpakai. Tetapi sekarang berbeda. Aku justru pelakunya, disabled person. Gimana aku yang memakai fasilitasnya? Dan ternyata lingkungan wisata Eiffel Tower memang benar-benar memberikan fasilitas yang terbaik untuk disabel. Walaupun warga Paris adalah orang-orang yang keras dan jutek selama aku, dan itu merupakan fasilitas disabel memang luar biasa. Ketika aku ingin ke toilet, aku agak bingung karena tempat itu ada di basement kaki Eiffel. Tetapi tidak ada ram sama sekali. Lift pun tidak ada. Bahkan apakah aku harus turun tangga untuk bisa masuk ke toilet? Masa sih? Toilet disabel memang agak jauh ternyata. Berbeda dengan toilet umum. Di mana beberapa tahun lalu aku ke sana tapi tidak mencari toilet disabel. Konsepnya bahwa jika disabel memakai kursi roda harus diantri untuk ke toilet. Tidak demikian dengan toilet disabel yang ini. Jalan menuju ke sana pun luas. Dengan tanah keras, diselimuti batuan putih dan bersisian dengan taman hijau segar, toilet disabel ini mampu bersaing sebagai fasilitas umum disabel yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Tiba-tiba anakku menunjukkan logo disabel dan diminta aku mengikutinya. Ternyata ada lift kaca, transparan, kecil dan hanya setinggi sekitar 1 meter. Khusus untuk turun ke toilet. Lift kaca yang cantik. Menarik memberikan fasilitas seperti ini dengan arsitektural yang cukup modern di tengah-tengah Eiffel Tower yang klasik. Walaupun aku menganggapnya Eiffel Tower adalah menara klasik dalam kemodernan. Lift kaca ini menambah sisi-sisi modern di keklasikannya dan kemodernannya. Logo disabel khusus menyeruak di tengah-tengah pepohonan.
Menurutku, ini melambangkan kepedulian yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Eiffel Tower untuk kaum disabilitas. Menyenangkan sekali ketika keromantisan kota Paris justru sangat kental di sini, di mana aku menjadi bahagia karena kepedulian dan hatiku tersembul bunga-bunga bermekaran. Lift kaca mungil dan cantik ini transparan, dilengkapi oleh CCTV dan keamanan. Karena posisi toilet di sebelah ini lumayan terpencil, membuat mereka menempatkan CCTV di beberapa tempat. Tetapi ketika aku bertanya pada petugas di sana tentang keamanan, ternyata sampai waktu itu tidak ada kejadian yang berhubungan dengan kejahatan seperti yang dibayangkan. Lift kaca ini hanya untuk naik turun satu lantai menuju toilet. Sebuah investasi yang luar biasa demi mempersembahkan fasilitas disabilitas di sana. Aku semakin berdecak kagum ketika ide lift kaca ini ada. Karena sebenarnya mereka bisa saja membuat rem untuk ke sana. Biayanya pasti lebih murah jauh. Atau mungkin di titik itu sebenarnya tidak bisa dibangun rem sehingga hanya bisa dibangun lift. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya benar, fasilitas disabilitas itu dengan sebuah lift kaca mungil dan cantik serta posisinya bersisian dengan taman yang hijau dan segar yang membuat toilet ini luar biasa. Jelas, manajemen Eiffel Tower sangat memperhatikan kaum disabel, bahkan kaum disabel sangat dihormati. Lift ini hanya muat satu kursi roda. Jadi, jika aku atau disabel yang lain ke sana harus diantar sampai masuk ke lift dan si pengantar turun lewat tangga di sebelahnya. Kemudian si pengantar menunggu lift sampai terbuka, menarik kursi roda atau langsung masuk ke toilet. Begitu juga jika selesai kembali menuju lift untuk naik. Toiletnya sendiri cukup sederhana. Ada 5 ruangan yang masing-masing sesuai dengan konsep toilet disabilitas. Karena waktu itu hanya aku yang sebagai disabilitas person, aku bebas sebebas-bebasnya untuk mengeksplor semuanya tanpa mengganggu orang lain. Setelah dari toilet, kami kembali ke tempat kami menunggu petugas yang mengantar kami ke atas. Pemandangan hijau kembali menghunjam mataku. Cantik dengan gerimis kecil dan bau tanah basah menyeruak menyentuh hidungku, membuat hatiku damai. Lalu aku duduk santai di tempat yang semula. Anak-anakku sibuk dengan mengeksplor setiap sudut yang menarik hatinya. Aku senang dengan foto-foto buatannya, detail-detail Eiffel Tower, dan aku mengeksplor untuk artikel-artikelku. Juga foto-foto lingkungan, termasuk burung-burung merpati yang mulai datang ketika ada beberapa wisatawan menyebarkan remah roti.